Gara-gara Tom Lembong dapat abolisi dan Hasto dapat amnesti, sekarang tiba teriak-teriak kepengen dapat amnesti. Ngaca kau, ngaca. Yalah. Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan menggunakan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Dan apa katanya? Harusnya kami lebih daripada itu. Enak kali hidupmu, kawan. Sekarang kita bandingkan dulu ya. Bandingkan dulu antara kalian dengan Tom Lembong dengan Hasto. Kalau Hasto jelas hitung-hitungan politiknya ada. Ya, jelas. Proyeksi 2029 jelas, nggak masalah ya. Aku bilang lah dulu, sekarang nggak masalah. Tom Lembong, nah, kalau Tom Lembong jujur aja aku bilang, selama proses persidangan ya, dia nggak pernah ngata-ngatain Bapak Joko Widodo, dia nggak pernah fitnah Bapak Joko Widodo, paling dia cuma menyalahkan ya sistem hukum yang bisa dikatakan menurut dia perlu dievaluasi. Makanya dilaporkan ke Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Kan begitu. Nah, kalian setiap hari selalu tuding ijazah palsu. Hampir setiap hari kalian lontarkan fitnah. Tom Lembong nggak pernah singgung-singgung ijazah Bapak Jokowi. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya, walau gimana pun juga secara personal, Tom Lembong berusaha untuk menunjukkan rasa hormat dia sebagai bekas mantan lagi. Bekas anggotanya Bapak Joko Widodo, dan menurut dia nggak elegan lah, ya kan begitu, nggak elegan membahas-bahas yang kayak gitu, ya. Tapi dia fokus saja kepada permasalahan dia gitu. Nggak mau dia ngomongin masalah ijazah palsu. Nggak pernah ku tengok Tom Lembong itu jumpai Bapak Kasmusyo. Nggak pernah. Nggak pernah itu ku tengok Tom Lembong itu jumpai Pak Usman yang katanya sesepuh Solo. Nggak pernah. Nggak pernah juga itu ya Tom Lembong itu teriak-teriak Bapak Joko Widodo dari keluarga PKI. Nggak pernah. Nggak pernah juga Tom Lembong itu pergi ke tempat KKN-nya Bapak Jokowi. Nggak pernah. Nggak tertarik. Tapi sebentar dulu ya. Banyak yang bertanya-tanya sama Opung Parbelak ya. Opung Parbelak kau nggak jadi ke IKN ya? Kok beberapa hari ini nggak ada ku tengok kau bilang kami mau ke IKN bersama dengan YouTuber Nusantara. Udah lemas ya, udah lesu ya. Ku bilang sama kalian, Opung Parbelak bersama dengan YouTuber Nusantara, kita akan berangkat bersama-sama ke IKN. Ya, itu dia. Kita akan udah beli tiket. Udah beli tiket. Nggak perlu kutunjukkan kan? Jadi Opung Parbelak bersama dengan YouTuber Nusantara fix tanggal 15 akan terbang ke IKN. Kalian ikuti nanti berita terupdate-nya. Gak mungkin dong, karena apa? Ya gimana pun juga, ya kita harus bisa mengkotak-kotakan masalah. Kalau IKN ini adalah marwah bangsa kita. Siapapun presidennya, kita harus bela dan kita harus sebarluaskan berita bahwasanya IKN tidak mangkrak, IKN baik-baik saja, dan IKN sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu kota negara di masa depan. Oleh karena itu, ya terima kasih buat teman-teman, saudara-saudaraku, saudara-saudara Opung Parbelak yang sudah ya berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak, ya sehingga Opung Parbelak sudah bisa beli tiket, masih tiket pergi aja. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, karena memang istriku bilang kami ikutlah katanya.
sekarang begini, kalau kalian ikut kita harus korek tabungan dalam-dalam. Aku bilang, nggak usah, biar aku aja yang ikut ya, walaupun pas-pasan, tapi yang penting kita bisa berangkat. Ya, jadi makanya karena kosnya gede, kami nggak ada yang bawa keluarga satupun. Nggak ada yang bawa keluarga. Gede kosnya. Iya. Silakan Opung Parbela, biar tuh kalian dari sini ke Jakarta naik pesawat, ongkosnya yang paling murah 1.200.000, kan begitu. Dari Jakarta nanti ke Balikpapan, ya kan, itu juga sekitar 1.200.000, kan, 2.400.000 sekali berangkat, pulang balik 4.800.000. Aku bilanglah sama istri, ya kan, aku pakailah dulu uang belanja ya. Karena gimana pun juga nggak bisa nggak pergi. Amanah. Amanah ya. Makanya aku bilang sama kalian, terima kasih untuk yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbela. Dan juga buat teman-teman yang masih ingin kontribusi untuk perjalanan Opung Parbela, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA. Silahkan. Silahkan ya. Dan juga Opung Parbela juga tidak lupa promosi, ada topi, ada baju. Terserah kalian, ada warna hitam ya, coraknya berbeda. Pernah semalam biar tahu kalian apa dibilang salah satu, Opung Parbela lama kali nyampe pakaimu itu. Sabar Bapak, sabar, aku bilang begitu, ya kan? Aku gak penting topinya itu. Jadi apanya kalau gak penting topinya? Yang penting gambarmu itu ada sama aku. Ada seorang bapak ya di daerah mana ya, Sumatera Utara juga sih. Ya menunggu-nunggu dia ini biar tahu kalian. Dikirimnya lah, begitu nyampe dikirimnya lah foto dia pakai topi. Bangga dia. Ya, karena Opung Parbela itu adalah gambaran Nusantara, kan begitu. Bayangkan sendiri biar tahu kalian ya, itulah kecintaan teman-teman kepada Opung Parbela, dan juga kecintaan, bentuk daripada kecintaan mereka terhadap konten-konten Opung Parbela yang bisa dikatakan melawan hoax ya. Kalau masalah baju ada yang warna putih, ada warna hitam, dan juga ada yang warna biru. Oke, mari kita kembali ke laptop. Aduh, tapi kita lihat ya, kita lihat saja nanti. Kalau memang di tengah proses berjalannya proses hukum ini ya, ini kan sudah naik penyidikan, ya kan? Dan juga saksi pelapor sudah dipanggil, sudah memberikan keterangan, pelapor juga sudah memberikan keterangan. Nah, sekarang kan tinggal terlapor, kan begitu. Kalau memang di tengah jalan, ya, di tengah jalan memang permintaannya si Tifa ini mendapatkan respon, dapat abolisi, atau misalnya nanti vonis, dapat amnesti, berarti ini membuktikan kita mempunyai presiden yang baik hati. Kita punya presiden berhati malaikat. Dan kita akan sebutkan bahwa presiden kita malaikat tak bersayap versi 2. Sengkle. Tahu diri kau Tifa. Tapi nggak bilang apa memang si Tifa ini ya kan. Ya, menjilatnya itu nomor 1. Mulai dari kemarin kan, adik Jokowi, Bapak Prabowo yang baik hati. Tangkap Jokowi, Bapak Prabowo, kami berharap Bapak tetap dalam keadaan sehat. Bagaimanapun Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Prabowo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi pokoknya kita lihat saja, kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang kecil walaupun badannya besar, kita akan perhatikan ya. Aku bilang sama kalian, kalau Roy Suryo diampuni, Rismon diampuni, setelah itu siapa namanya, Rizal Fadila diampuni, Tifa diampuni, Kurnia diampuni, fix
presiden kita adalah presiden yang baik hati. Gus Nur amnesti. Julianus penghina Bapak Jokowi amnesti. Baik, baik. Sangat baik. Makanya nanti Bapak Prabowo minta maaf semaaf-maafnya Bapak. Ketika ada orang yang menghina Bapak, ya seperti Rocky Gerung bilang Bapak bajingan tolol, ya kan? Setelah itu ada anak-anak bikin lagu, ya kan? Ini anak-anak yang dua itu, yang perempuan itu mana nggak bikin lagu lagi? Anak-anak yang ngajarin siapa? Wah, nggak laku lagi nih lagunya. Ya, pokoknya semua orang dari kalangan tertentu, dari umur tertentu yang menghina-hina Bapak Presiden, tolong Bapak, nggak usah dilaporkan ya. Capek Pak. Nanti contohnya Bapak laporkan, ya. Setelah Bapak laporkan, contohnya ya kan, berproses vonis masuk penjara. Ujung-ujungnya Bapak kasih abolisi. Ujung-ujungnya Bapak kasih amnesti. Ya kan, lebih bagus didiamkan aja Bapak. Aku tidak mengajak kalian untuk menghina Bapak Prabowo atau siapapun presiden kita, tidak. Tapi ini sebagai penilaianku saja pribadi ya, penilaianku pribadi ya. Aku paling pantang untuk menghina siapapun presiden kita. Kalaupun Anies kemarin jadi presiden, aku tidak akan pernah menghinanya. Kalaupun Ganjar kemarin jadi presiden, ya aku nggak akan pernah menghinanya. Kalau Guntur Romli, nggak ada alasan untuk menghinanya. Karena apa? Dia bukan calon. Aku membayangkan sebetulnya, biar tahu kalian ya, calon presiden kita ke depannya, ya, kepengen aku nanti pasangan pertama, ya, ke depannya itu, ya, tahun 2029. 2029, nggak usah jauh-jauh. Rismon calon presiden. Wakilnya Kurnia. Nomor 2, Rizal Fadila calon presiden. Wakilnya Tifa. Ya, setelah itu Roy Suryo jadi calon presiden. Wakilnya Ratna Sarumpait. Ahmad Kosidudin juga jadi calon presiden. Wakilnya ya tinggal pilih aja antara emak-emak yang kemarin rajin demo itu. Ya, maunya mereka berampak calon presiden, betul. Jujur kalau aku bilang, jujur, negara kita ini akan merdeka semerdeka-merdekanya. Aduh. Ya, tapi itulah dia, ya. Aku nggak jujur aja lo aku bilang ya. Kenapa banyak sekali orang beryuforia, ya, ketika Hasto menerima amnesti dan juga Tom Lembong menerima abolisi. Padahal kedua-duanya ini walaupun menghapus hukumannya, tapi sebetulnya kedua-duanya ini tidak menghapus status mereka sebagai narapidana. Ya, contohnya, maaf, kalau untuk amnesti, ya tidak menghapus dia sebagai narapidana. Vonis, kalau sudah vonis itu artinya dia sudah sah, bersalah, ya, dan juga keputusan hakim sudah menyatakan bahwasanya dia layak untuk dipenjara. Cuman, ya bedanya dia itu mendapat pengampunan. Abolisi begitu juga, ya. Abolisi sebetulnya, ya, itu adalah proses penghentian, ya, di tengah jalan, di tengah berjalannya proses hukum, ya. Artinya apa? Sebetulnya dia itu sudah mengakui bahwasanya dia bersalah, ya.
Tapi oleh karena kemurahan hati Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memberikan abolisi, memberikan amnesti. Padahal sebetulnya di mata hukum, ya, di depan norma hukum, ya, sebetulnya mereka dua ini sebetulnya sudah tidak punya harga diri lagi. Nggak punya harga diri lagi, kecuali seperti Antasari Ashar, ya, beberapa waktu yang lalu dia itu ingin diberikan amnesti supaya oleh Presiden Joko Widodo, tapi beliau tolak. Karena apa? Kalau syarat sebuah amnesti itu dia harus mengakui perbuatannya, ya. Amnesti, abolisi, dia harus mengakui perbuatannya, ya. Nah, makanya waktu itu Antasari Ashar tidak menerima amnesti, tapi dia mengajukan gerasi, ya. Kalau gerasi itu bisa dikatakan lebih bermartabat lah, karena dia tidak harus mengakui kesalahannya, tidak harus mengakui perbuatannya. Itu dia kalau gerasi, ya. Dia jalani, setelah itu bebas, oleh karena ada pengurangan. Kalau gerasi itu kan pengurangan masa tahanan, pengurangan hukuman. Ya, bukan menghilangkan hukuman oleh karena belas kasihan daripada Presiden. Gerasi pun begitu juga. Sebetulnya itu juga hak prerogatif Presiden, apapun pertimbangannya, kan begitu. Nah, makanya Tom Lembong dalam beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu menyatakan bahwasanya saya kecewa dengan pemberian abolisi ini. Kita lihat, ya, kita dengarkan. Tentunya sangat bersyukur bisa kembali bebas, tapi juga sadar bahwa ini solusi yang sangat-sangat tidak ideal. Jadi itu di luar ekspektasi. Tentunya sangat-sangat bersyukur, ya, sangat-sangat bersyukur. Tanpa melupakan bahwa ada ribuan bahkan jutaan orang yang tidak mendapat perhatian serupa seperti saya yang masih belum bisa menikmati keadilan. Ya, jadi tapi ya apalagi abolisi, ya, dari Presiden dan DPR luar biasa itu. Sangat di luar ekspektasi. Ya, karena itu menghapuskan tindak pidananya soalnya, bukan hanya pengampunan, ya. Jadi kami pun tidak tahu sampai sudah diumumkan di media, dan benar-benar sebuah kejutan yang luar biasa. Tentunya sangat bersyukur bisa kembali bebas, tapi juga sadar bahwa ini solusi yang sangat-sangat tidak ideal, ya. Karena ini tindakan ekstrajudisial, ya, yang memang diberikan ruang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sedih juga, ya, Pak, kalau sampai eksekutif dan legislatif harus bergabung mengambil tindakan yang sebegitu luar biasanya, ya, untuk membenahi sebuah situasi hukum. Berarti ya kondisi hukum kita sudah mencapai sudut. Jadi udah kalian dengar sendiri kan, sebetulnya dia sendiri pun juga nggak suka itu diberikan abolisi. Karena menurut dia, ya, hukum, ya, di Indonesia ini sudah tidak ada keadilan, ya. Sudah tidak ada keadilan, ya, tapi kenapa kau terima? Ya, dia beranggapan bahwasanya saya sangat kecewa. Kenapa proses hukum ini harus ada abolisi dan juga pemberian amnesti dari Bapak Prabowo, ya. Harusnya hukum itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebetulnya Pak Tom Lembong jujur aja juga bilang, sudah berjalan itu sebagaimana mestinya, kan begitu. Yang kami terkejut tiba-tiba aja dapat abolisi, kau. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, ya. Jadi buat teman-teman Opung Parbelak, aku nggak bilang juga teman-teman yang lain, ya. Teman-teman Opung Parbelak, ya, yuk kita move on yuk demi bangsa dan negara yang sejahtera dan juga maju ke depannya. Bela-bela lagi ngomong. Kok bela-bela lagi? Aduh, nggak begini. Toh juga nggak bisa kita putar ke masa lalu. Nggak bisa kita kembalikan waktu ini ke masa lalu, kan begitu. Kalau kita bisa putar ke masa lalu biar tahu kalian, nggak kayak gini jadinya.
Dan juga kalian jujur aja, aku bilang kalau diputar ini ke masa lalu, kurasa kalian pun juga nggak mau milih. Tapi jujur, kita dihadapkan di satu situasi yang tidak bisa memilih. Kan begitu. Dan ingat ya, itu yang tadi bercanda. Bapak bercanda, Bapak. Ya, ya memang betul ya, ada sebagian sedih, marah, ya, menyesal. Ya, orang kan begitu, manusia kan begitu. Kalau bikin kesalahan tidak sesuai dengan apa namanya, yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya, yang ada kata-kata menyesal. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena sifat menyesal itu, ya, itu sudah ada di dalam diri manusia itu mulai dari dulu. Tapi ingat, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pernah menyesal menciptakan manusia. Di dalam satu buah iman kepercayaan, ya, Tuhan itu pernah menyesal menciptakan manusia. Makanya ada ada musibah bencana alam waktu itu yang dinamakan dengan air bah. Aku menyesal. Tapi masih dikasih pengampunan, kan begitu ya. Makanya kita masih ada sampai sekarang ini. Itu artinya sebetulnya sifat menyesal itu pun juga bukan hanya terdapat pada manusia, ya. Ingat ya, aku tidak sedang menistakan agama apapun, dan juga aku tidak sedang merujuk kepada satu agama tertentu. Ingat ya, aku berbicara tentang ada sebuah keyakinan dan iman, kan begitu ya. Tapi kurasa orang setuju sih sama aku. Kan begitu ya. Jadi karena bukannya bilang apa ya, kita ini sifat-sifat kita ini kan sifat-sifat yang bisa dikatakan ya, kalau kita ini manusia ciptaan Tuhan, kan begitu. Kalau bisa dikatakan sebetulnya sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita itu adalah sifat-sifat dari Tuhan, kan begitu, sifat alami, sifat natural kita. Tapi kalau sudah berbicara bikin salah, bikin dosa, fitnah, ya, tuding, ijazah palsu, tuding lagi ini bohong, tuding lagi ini apa segala macam, itulah sifat-sifat daripada ciptaan Tuhan. Tapi sudah lebih banyak dia dipengaruhi iblis. Dipengaruhi syaitan. Aduh. Dan tahu enggak kalian ya, bisa dikatakan ini adalah sebuah tantangan berat ya bagi bangsa kita ini ya. Karena apa ya? Karena bangsa ini ternyata selain harus menghadapi tantangan di luar negeri, tantangan geopolitik ya, negara A berperang dengan negara B ya, Kamboja dengan Vietnam, Rusia dengan Ukraina ya. Setelah itu Amerika Serikat dengan negara China, itu punya efek, punya dampak tertentu buat negara kita ya. Makanya saya bilang ya udahlah, gak usah terlalu fokus sama masalah si Hasto sama Tom Lembong ya. Biarlah mereka menikmati sisa-sisa hidup mereka itu dengan kenyamanan. Mak, ya iyalah, gimana mau kita bilang kan, waktu tidak bisa diputar. Kita mau ngomong apa? Udah. Percaya saja, kita doakan saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bangsa kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ingat ya, jangan pernah kita benci yang namanya presiden kita. Kadang-kadang, seringkali kita itu kalau misalnya tidak sesuai, kebijakan presiden tidak sesuai dengan kita, ya, maka kita akan dengan mudahnya mengatakan bahwasanya maunya presidennya jangan yang ini, kek. Maunya presidennya yang kemarin kayak 5 periode, kan begitu kan? Karena apa? Karena biar tahu kalian di media sosial, ya, di media sosial sekarang ada gerakan, ya, ada sebuah gerakan, nggak tahu entah siapa yang menciptakan,
Nama gerakannya itu narasi kangen mantan. Narasi kangen mantan. Jujur gue bilang, ini adalah gabungan daripada kelompok-kelompok ataupun individu masyarakat yang masih belum bisa move on ya dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Susah memang move on-nya. Jujur aku bilang sama kalian, Opung Barel juga sampai sekarang belum bisa move on. Atau bisa move on, tapi gimana mau dibilang lagi, namanya kangen ya kan. Tapi untung saja narasi kangen mantan ini ya memang bisa dikatakan ya cuman itu aja lah yang menyembuhkan hati kita gitu loh ya. Karena apa? Ya kita bisa melihat bagaimana kinerja Bapak Joko Widodo, bagaimana perlakuan Bapak Joko Widodo terhadap semua masyarakat Indonesia, bagaimana mimpi besar Bapak Joko Widodo terhadap bangsa ini ya. Maka dia bangun infrastruktur, dia bangun IKN, dia bangun sebetulnya sumber daya manusia. Dia rebut banyak sekali perusahaan-perusahaan yang selama ini dikuasai oleh asing. Tapi ingat ya, sejelek-jeleknya pasangan kita yang sekarang, ya lambat laun kita harus bisa melupakan mantan. Kalaupun nggak bisa melupakan, paling tidak ingat. Apa bedanya Bung melupakan dengan tidak melupakan dengan ingat? Ya kan, nah itu dia. Apalagi sekarang banyak, jujur aja aku bilang ya, banyak yang terpecah belah ya, sesama anak bangsa ya, banyak terpecah belah. Ini secara pandangan ya, secara pandangan politik banyak yang terpecah belah ya. Menganggap bahwasanya ya udah nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Presiden kita, ya harusnya kalian semua itu harusnya bisa menerima dong. Itu yang pertama. Betul ya. Datanya sebelah sini lagi ya, Bapak Joko Widodo adalah presiden terbaik. Gimana pun juga kami tidak terima kalau misalnya presiden kami yang sekarang itu melupakan presiden gara-gara dapat teman baru. Kan begitu kan, tapi nggak apa-apa ya, semua itu natural ya. Dan juga sebelah sini jangan pernah menyalahkan sebelah sana juga jangan pernah menyalahkan sebelah sini. Itu dia ya, orang yang dikatakan pendukung Bapak Prabowo ya, dan juga bisa dikatakan loyalisnya Bapak Prabowo, jangan pernah lagi menghina-hina ya loyalisnya Bapak Joko Widodo. Nah, loyalisnya Bapak Joko Widodo jangan pernah juga ya merendahkan Bapak Prabowo. Ya, sementara beliau itu adalah presiden kita yang sekarang. Clear. Itu dia. Siapa yang masih ingat sama mantannya? Inilah satu-satunya ya, satu tindakan kangen dengan mantan yang direstui oleh istri kita masing-masing. Ya direstui dong. Kalau misalnya kangen mantan yang pernah pacaran sama kita atau pernah berhubungan sama kita, ya itu pasti nggak direstui istri. Ya, tapi jujur aja aku bilang ya, entah kenapa setelah ada abolisi dan juga amnesti ini ya, aku melihat pergunjingan mengenai ijazah palsu ini kok makin lama makin turun ya. Berita tentang ijazah palsu ini drop. Makanya Roy Suryo, Tifa, ya dan juga lain-lainnya itu, ya Roy Suryo and the gang lah. Ini agak kesal ini biar kau lihat. Kenapa agak kesal? Perhatian masyarakat nggak sama mereka lagi. Nggak sama mereka lagi perhatian masyarakat. Kan begitu. Nah, makanya mereka sekarang keluar-keluar. Somasi. Joko Widodo fitnah. Katanya ada orang besar somasi. Setelah itu bikin lagi konferensi pers. Bapak Prabowo, saya doakan sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu.
dan Tuhan berikan Bapak Prabowo kekuatan untuk memimpin negeri ini. Bapak Prabowo, kasih dong amnesti sama kami. Tapi tenang aja, kan udah gue bilang sama kau Tipa, tenang. Kita punya presiden yang baik hati. Ya, kita punya presiden yang tidak terlalu fokus sama masalah-masalah kayak gituan. Pokoknya masalah penghina presiden, fitnah presiden, masalah menuding presiden, pencemaran nama baik presiden, Bapak Prabowo sangat memaafkan. Kenapa bilang? Jangankan masalah penghinaan presiden, masalah koruptor aja juga kan Bapak Prabowo memaafkan. Apapun pertimbangannya, kan begitu. Yang lucunya Mahfud MD, coba. Mahfud MD ya, di video sebelum-sebelumnya mengatakan bahwasanya no debat kalau untuk masalah Tom Lembong. Tom Lembong sudah memenuhi unsur, walaupun tidak memperkaya diri sendiri, tapi dia memperkaya orang lain. Tapi sekarang berbeda. Berbeda, ya. Dikatakanlah bahwasanya proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong itu saya melihat ada kejanggalan. Tapi katanya no debat. Aduh, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Jadi Opung Parbelak ya pada saat ini mau mengatakan sama kalian, terima kasih banyak perhatian kalian atas Bapak Joko Widodo ya, dan juga jangan pernah luput daripada perhatian juga untuk tetap mendukung presiden dan wakil presiden kita sekarang. Ya, itu dia. Ya mau bilang apa lagi? Gak tegas Opung. Tidak boleh kita kita harus adil ya. Kita harus adil ya. Siapapun presiden kita harus dukung. Siapapun wakil presiden kita harus dukung. Harus imbang sebetulnya. Kita bilang juga sama mereka, ya kan? Jangan cuma presidennya didukung, wakil presidennya juga didukung dong. Nah, ini kan banyak ini pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan pembelahan ya antara Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran. Aku dengar ya ada isu pemakzulan ya, ini sudah ditargetkan ya supaya pemakzulan ini benar-benar terjadi. Kita kawal terus pemerintahan ini ya, jangan sampai isu ini terus berkembang. Ya, jangan sampai isu ini terus berkembang karena apa? Kita sudah pilih Bapak Prabowo, kita juga sudah pilih Bapak Gibran. Ya, oleh karena itu, ketika kita mendukung Bapak Prabowo, kita mendukung juga Gibran. Kan begitu. Ketika kita mendukung Gibran, kita dukung juga Bapak Prabowo. Jangan pernah kita percaya, ya, jangan pernah kita mau ikut-ikutan dengan gerakan-gerakan yang mengatakan kami dukung Prabowo, tapi kami tidak dukung Gibran. Kami anggap Prabowo presiden, tapi kami tidak anggap Bapak Gibran wakil presiden. Kan begitu, ya. Kami percaya kepada Bapak Prabowo, tapi kami tidak percaya dengan Gibran. Itu yang dilakukan banyak sekali partai-partai politik, ya. Nggak perlu kesebutkan satu-satu namanya. Inisialnya aja PDIP. Hanura, baru-baru kemarin. Dan juga kelompok-kelompoknya si Anies. Ya, itu dia. Harus adil dong. Nah, kan begitu juga. Nah, begitu juga dari loyalis-loyalisnya Bapak Joko Widodo. Jangan pernah mengatakan, ya, kami dukung Gibran, tapi kami tidak dukung Prabowo. Kami cinta Gibran, tapi kami tidak cinta Prabowo. Kami hargai Gibran, tapi kami tidak hargai Bapak Prabowo. Itu salah. Sama-sama salah. Gitu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.